Mas. Oh ya, alhamdulillah. Ya, hari ini tanggal 1 November 2024 kami selaku kuasa hukum dari Agus telah melakukan pendampingan hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah dan penghinaan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau Undang-Undang ITE. Kita melaporkan Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yaitu Pratiwi Novianti. Adapun dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti adalah Pratiwi Novianti telah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana sejumlah kurang lebih 1,4 miliar. Padahal Agus telah menyerahkan mentransfer kepada Pratiwi Novianti sejumlah 1,3 miliar pada tanggal 10 Oktober 2024 ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari penyidik. Pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan. Kita diperiksa 6 jam mulai jam 3 dan berakhir sampai jam berapa? Jam 9 ya? Jam 8. Jam 8 kurang lebih 5 jam ada 25 pertanyaan yang terkait seputar pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti. Dan kita meminta Pratiwi Novianti untuk transparan ya dalam melakukan pengelolaan dana yang milik Agus ini, karena uangnya ini sudah bukan ada di tangan Agus tapi uangnya ada di sana sekarang. Jadi kalau secara hukum ya, donatur yang memberikan donasi kepada Agus itu adalah sudah beralih miliknya Agus ya kan, karena apa, dia mentransfernya langsung. Ada orang sakit mata buta, transferlah kepada Agus ya. Kemudian karena Pratiwi Novianti ini yang sebagai ketua yayasan, dia tiba-tiba ya meminta kepada Agus mutasi rekening loh. Padahal ini dananya sudah milik Agus. Dia tidak ada legal standing ya, kepentingan hukum untuk meminta dana tersebut, karena secara hukum beralihnya uang tersebut adalah miliknya Agus. Tidak berhak Pratiwi Novianti untuk meminta dana tersebut. Dana tersebut Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana sama sekali dan sudah diserahkan ke sana itu. Dan kita sudah melakukan somasi tanggal 19 Oktober, tidak ada respon itikat baik ya untuk melakukan minta maaf, klarifikasi kepada Agus. Pertanyaan apa lagi? Pak Agus, tadi gimana ditanyakan oleh penyidik? Tadi udah dijawab sama bapaknya kan. Iya. Berapa pertanyaan tadi? 25 pertanyaan ya terkait pencemaran nama baik ya. Kita ada beberapa bukti ya. Bukti rekaman video akun TikTok saudari NP. Di akunnya dia menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana itu. Nah, itu bukti tersebut kita sudah serahkan kepada penyidik, dan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi keluarga dari Agus. Mas Agus sendiri tadi ada mengalami kesulitan nggak sih dari penyidik memberikan pertanyaan? Memberikan jawaban. Tidak ada, kita bantu pertanyaannya, kita jawab pertanyaannya, kita selesaikan pertanyaannya dengan baik. Tidak ada kendala? Artinya tidak ada kesulitan Mas Agus ya? Mas Agus boleh klarifikasi yang kemarin itu, apakah benar sudah terlihat cahaya-cahaya ketika membuka mata? Iya sih kemarin sih ada sih kayak gitu. Cuman sekarang masih kayak cahaya lagi aja gitu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ada mujizat dari Allah Agus bisa melihat gitu. Cahayanya mungkin boleh lebih jelas Pak Agus, apakah cahaya lebih jelas aja gitu, cahaya di depan? Kayak cahaya lampu gitu sih. Mas Agus, ini kan Mbak Novi kan katanya fokusnya mau pengobatan dari Mas Agus ya sampai benar-benar sembuh. Nah, cuma dari Mas Agus sendiri gimana mungkin menanggapi hal tersebut? Ya, saya sih kepengennya tindakan langsung sih, kalau memang benar-benar gitu ya diajak lah sayangnya, jangan di media aja gitu. Berarti Mas Agus sendiri masih mengharapkan pengobatan bantuan dari Mbak Novi apa gimana mungkin? Ya tentu kita butuh pengobatan ya, tapi uang 1,3 miliar udah ada di sana. Iya. Tentu seharusnya sebagai ketua yayasan
dia harus memantau, memperhatikan kondisi Agus saat ini, bukannya mencuekkan gitu. Ini dana sudah ada di sana, terus Agus mau bergerak untuk pengobatan, ya kita bersama-sama untuk membantu Mas Agus. Ya katanya dananya bisa dipakai buat pengobatan Agus itu. Ya, Gimana mungkin? kita tergantung Novinya ya. Kalau Novinya masih tetap kekeh bahwa itu adalah miliknya yayasan, ya kita tunggu proses hukum. Artinya Pak. duit 1,3 M itu bakalan kalian gunain nggak sih? Itu kan buat Agus buat pengobatan gitu. Tentu Maksudnya- sesuai guna, tentu Pak Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana ya. Kita akan gunakan kalau memang uang tersebut telah dikembalikan, maka ya kita sesuai untuk pengobatan dan perawatan ya. Iya. Pak Nggak Agus ini dikembalikan kan ke maksudnya ke rekening Mas Agus lagi Ya, atau gimana? jika memang telah dikembali, ada itikat baik dari saudari NP untuk melakukan pengembalian dana tersebut, ya tentu kita akan sesuai peruntukannya, yaitu pengobatan dan perawatan. Pak Agus ini kan Teknovi atas undang-undang ITE ya. Ini artinya mungkin Pak Agus sendiri mau penjarakan Teknovi kah? Mungkin yang goalsnya lah gitu yang Pak Agus inginkan. Seperti apa mungkin Pak Agus? Juga saya silakan. Ya, untuk UIT-nya kita laporkan pasal 27A dan 45 terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hukumannya 2 tahun penjara. Ya, untuk proses hukumnya nanti kita serahkan kepada kepolisian, proses penyidikannya. Mas Agus, mungkin kondisi saat ini seperti apa Mas Agus? Kalau kondisi Dirasa untuk saat ini kayak di luka doang sih yang masih lumayan parah sih. Ya ada sih, cuman hari ini kayak masih berair gitu sih, masih sakit perih gitu sih. Yang saya rasakan. Untuk matanya sendiri masih merasakan apa Mas Agus? Ya biasa perih-perih gitu sih rasanya. Perih kadang panas gitu doang. sih. Sekarang lagi menjalani pengobatan apa Agus sendiri? Kalau untuk saat ini masih kontrol sih Ya, sebelum kita tetap operasi. ke rumah sakit, Iya, kontrol ya setiap uh, minggu, setiap setiap dua minggu ya. tuh bisa sampai sekali 2 kali sih untuk saat ini sih. Pak Agus ini kan salah satu donatur sempat meminta lah gitu ya Pak Agus untuk mencabut laporan, katanya mungkin kalau Pak Agus tidak mencabut akan melaporkan Pak Agus balik gitu. Kira-kira Ya. Pak Agus menanggapi salah satu donatur agak takut apa seperti apa mungkin Enggak Pak? sih, itu mah haknya mereka, soalnya kan uang juga nggak sama saya, adanya Iya, di Teknovi, uangnya sudah kecuali berada sama di saya. Kenapa harus ke saya? Prativi Novianti yang harus dikejar bukan Agus, tapi Iya. sana gitu. Kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Iya, jadi kita mau ngapa-ngapain pun kan susah juga sih sebenarnya gitu. Kalau dari kamu sendiri pengennya gimana sih mungkin dari pihak kamu? Nah, itu sama pengacara sih. Ya, kalau- maunya, Bang? Pengen. Ingin kita ya kalau memang saudari NP tidak bisa beritikat baik untuk melakukan perdamaian atau mediasi, ya kita lanjutkan pada proses hukum. Tapi pengen uang 1,3 M itu balik ke Agus atau gimana? Ya nanti lihat dulu ya prosesnya ya. Gitu. Tambahan juga ya untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa oknum pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba nggak melakukan pengacara tersebut, tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu. Tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya gitu. Tapi Artinya untuk nggak ada katanya komunikasi ada konkret. konflik, katanya pengacara ini ada konflik dengan Pak Agus, itu seperti apa penjelasannya? Sebenarnya begini ya, kalau konflik tidak, tapi oknum pengacara tersebut tiba-tiba mendatangi Agus ya, Iya. mendatangi Agus untuk minta tanda tangan perdamaian ya. Iya. Ya, perdamaian, tapi cara-cara tersebut kan kita sudah lapor kepada kepolisian. Tentu ya harus diteruskan proses penyidikan ini, nggak hanya tiba-tiba minta ketemu tanda tangan, minta dicabut laporan polisi. Oh, tentu kita tidak melakukan hal seperti itu. Tentu kita harus melanjutkan proses hukum ini gitu, hingga bisa selesai gitu. Berarti- Lalu soal perbedaan pandangan itu yang disebutkan pengacara Iya, tersebut, kita- itu soal itu? Kita beda pandangan dengan oknum pengacara tersebut ya, karena kita sudah melakukan laporan polisi, padahal dia sudah ikut ya untuk mendampingi laporan polisi tersebut.
tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini ada masalah apa? Kalau memang ada kepentingan, ya sampaikan aja apa alasannya dia mengundurkan diri, karena apa? Apa karena hal sesuatu? Oke Agus, mungkin ada hal apa yang terjadi antara Agus dan pengacara tersebut? Nggak ada sih, berkomunikasi juga kita jarang sih sama dia juga sih, cuman yang kemarin doang itu yang masalah suruh tanda tangan doang. Iya. Saya nggak mau, dia langsung nggak terima gitu sih. Karena kan yang megang saya kan Pak Farhan. Ya, yang megang adalah Dr. HM Farhan. Iya. Berarti intinya Agus tidak membuka perdamaian antara kamu dan Novi nih? Ya, kita lihat dulu proses hukum Iya. setelah pemeriksaan saksi-saksi keluarga ini, dan kita berharap saudari NP bisa hadir dalam laporan polisi Agus ini. Pak Agus kan banyak ya pengacara yang mendukung Teh Novi. Mungkin Pak Agus melihat itu ada tanggapan? Nah, biarin itu kan haknya Teh Novi, nggak perlu kita polisi, biarin aja. Ya kita berserah diri aja sama Allah, itu aja sih. Pak Agus, soal AC yang dikasih sama Bang Krisna, mungkin gimana mungkin perasaan Pak Agus, dan sudah dipasangkan, sudah dibeli seperti Udah apa? dipasangkan, seneng banget sih sebenarnya, seneng banget sih. Saya terima kasih juga buat Pak Krisna Murtis yang awalnya saya pakai kipas, sekarang udah pakai AC. Iya. Mantap. Tidurnya lebih nyenyak jadinya ntar malam nih. Lebih banyak ya. Tapi dari ini adalah inisiatif Bang Krisna sendiri atau seperti apa Pak? Jadi itu awalnya sih dari Pak Farhat ngeliat keadaan kita, terus mungkin Pak Farhat cerita, jadi Pak Krisna Murtinya ya udah beli langsung aja katanya gitu sih, gitu. Dikasih Inisiatif. Hah? Kasih berapa sih nominal uangnya? Hah? Cukup. Namanya cukup lah buat beli AC. Bang, terkait banyak netizen yang menghujat, mungkin gimana menanggapinya, Bang? Ya kalau netizen ya dia punya pola pikir sendiri ya untuk menanggapi ini. Tapi kan ini kan Agus adalah korban dari korban penyiraman air keras ya, dan masyarakat sudah melakukan donasi tersebut. Seharusnya netizen itu lebih membuka pikirannya bahwa jangan hanya berpihak kepada Novi saja, tapi ini korban malah dihujat banyak gitu. Seharusnya lebih berpikir lebih jernih gitu untuk menyikapi suatu keadaan. Agus Agus sendiri mungkin mendapat banyak komenan kayak ancaman dari netizen, gimana kamu sebagai istri juga? Kalau untuk ancaman, Dari istri juga gimana Iya. melihat komen-komenan hate gitu dari para netizen? Jangan lupa pasti. Kalau istri Boleh sih Kak, nggak pernah speak up lihat Kak, sih. dikit Kak. kalau kita sih kita abaikan saja ancaman tersebut ya. Jangan sampai ancaman tersebut menghambat untuk proses pengobatan dan perawatan Agus itu. Betul. Mas Agus, terkait soal kabar yang katanya beli handphone baru terus bilang mas ya, apa cincin apa? Itu hoax Ah. semuanya. Kalau Gimana mas nih? itu mah udah lama, itu mas kawin saya. Boleh lihat video-video saya sebelumnya sih, ada sih gitu, foto-foto saya. Terus kalau masalah handphone itu mah bukan handphone S23 Ultra tapi S24 ya, jangan salah. A24. HP lama bukan HP baru. Aduh lucu banget ini dengar kabarnya. Itu beli pakai uang pribadi sendiri ya? Iya pribadi lah, itu kan lama. Sebelum tragedi ini ya. Iya. Ya biarlah, namanya juga netizen, pasti ada aja sih yang dibuat. Pak Agus ini kan tadi pengacara Pak Agus yang atas nama Z ini kabarnya merapat lah gitu ke Komjen LBF. Ada rasa kecewa atau kesedihan nanti atau Kalau untuk oknum pengacara yang tiba-tiba mundur, silakan saja mau mundur, tapi kita tetap bela Pak Agus secara optimal gitu dan profesional agar haknya terjamin gitu. Terserah dia mau gabung dengan pengacara siapapun, termasuk John LBF atau silahkan gitu, tapi kita tetap untuk membela Agus. Oke. Bapak ya terakhir mungkin kan masih menjalani pengobatan ya. Iya. Mungkin berapa juta lagi yang diperlukan gitu. Berapa dalam banyak pengobatan? berapa banyak Kira-kira biayanya Mas perkiraan Agus mungkin Ah. untuk biaya pengobatan sampai masih harus sembuh di- gitu mungkin? Walaupun masih pakai Keluarkan. BPJS Iya. ya. Oh iya, mungkin Banyak ya, iya lumayan lah gitu. cukup lah, banyak gitu. Cukup banyak, cuman kan ya begitulah. Katanya sempat kayak disarankan buat berobat di luar negeri juga, itu seperti apa? Tentu di kita India sama di ini tadi. ya tentu kalau kita mau sembuh ya pasti kita usahakan. Kalau
ada dananya kita usahakan secara maksimal untuk pengobatan Agus. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.